Strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pasien lansia dengan nama Tuan Dewa, usia 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, status duda, tinggal bersama anak perempuannya. Riwayat kesehatan, stroke iskemik selama 8 bulan lalu, hemiparesis sinistra, afaksia motorik, program rehabilitasi, hipertensi dan juga fibrilasi atrium. Diagnosa keperawatan yang muncul, gangguan komunikasi verbal dengan kode D0119 berhubungan dengan penurunan sirkulasi cerebral ditandai dengan tidak mampunya berbicara, pelo atau distrasia dan afasia. Kondisi klien, data subjektif, anaknya mengatakan merasa kewalahan saat merawat bapaknya. Anaknya mengatakan bahwa bapaknya akan menangis bila tidak dipahami oleh orang lain. Data objektifnya, klien kesulitan mengucapkan kata-kata, pelo atau cadel, klien berbicara tidak jelas, klien tampak gelisah saat menyampaikan keinginan. Berikut adalah alat yang digunakan adalah papan bergambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, nama saya Rini Ismawati, saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, Bapak senangnya dipanggil apa ya Pak? Bapak. Oh, Pak Dewa. Oke Pak Dewa. Nah, apakah Bapak merasa baik hari ini Pak? Kalau Bapak merasa baik, Bapak boleh menganggukkan kepala. Alhamdulillah ya Pak, Bapak merasa baik hari ini. Nah, hari ini saya akan melakukan mengajak Bapak untuk berbincang dan juga berlatih menggunakan papan gambar untuk membantu Bapak dalam menyampaikan apa sih sebetulnya keinginan Bapak gitu ya. Nah, kira-kira untuk kontrak waktu yang diperlukan kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak bersedia Pak? Baik, untuk tepatnya di sini saja ya Pak. Nah, sebelum kita mulai ke fase berikutnya, apakah ada hal yang ingin ditanyakan dulu Pak? Ada yang ingin ditanyakan Pak? Enggak, mungkin dari tetenya cukup baik. Nah, Pak Dewa, sekarang saya akan ingin mengetahui gitu kemampuan bicara dan juga pemahaman Bapak. Jika Bapak paham terkait apa yang saya tanyakan, Bapak boleh menganggukkan kepala. Apakah Bapak paham? Baik, Bapak paham ya. Saya ingin bertanya nih terkait nama Bapak, siapa Pak? Boleh ulangi? Pak Dewa, baik, Bapak bagus banget ya Pak ya. Bapak sudah melakukan sebaik mungkin untuk menyebutkan namanya. Nah, sekarang saya akan menanyakan terkait kebutuhan Bapak gitu. Bapak, apakah Bapak merasakan haus sekarang? Haus Pak, haus. Oh, Bapak haus buru-buru gitu. Santai aja ya Pak, nggak apa-apa. Nah, ada cara lain nih Pak, ketika Bapak ingin menyampaikan pesan, tetapi kita sebagai orang tua itu tidak mengerti. Nah, Bapak tuh tidak usah menangis ya Pak. Nah, di sini saya mempunyai papan gambar. Nah, papan gambar ini tuh berisikan terkait kebutuhan Bapak, keinginan Bapak tuh apa aja gitu Pak ya. Nah, di sini ada contohnya ada kebutuhan Bapak ingin makan, Bapak bisa menunjuk makan, perasaan Bapak senang, lalu perasaan Bapak sedih, nah itu bisa ditunjuk ya Pak ya. Nah, tadi kan saya sempat bertanya gitu, apakah Bapak sedang merasakan haus? Bapak boleh menunjuk ke mana Pak? Oh, Bapak sedang merasakan haus. Kalau begitu saya bantu ya Pak untuk minumnya. Permisi ya Pak, pelan-pelan ya Pak ya, pelan-pelan. Apakah sudah cukup Pak? Jika cukup boleh anggukan? Cukup ya Pak, baik. Saya simpan di sini ya Pak supaya memudahkan. Nah, karena tadi kan saya sudah bertanya ya Pak ya terkait kebutuhan Bapak gitu ya Pak. Nah, apakah Bapak sudah cukup untuk minumnya Pak? Cukup. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan terkait perasaan Bapak hari ini. Bagaimana perasaan Bapak hari ini Pak? Apakah senang atau sedih Pak? Bagaimana perasaan Bapak? Oh, sedih Pak, sedih. Saya memahami ya Pak bahwa kondisi ini tuh mungkin membuat Bapak merasa sedikit frustasi dan juga sedih karena tidak bisa berkomunikasi secara langsung baik dengan keluarga ataupun orang terdekat ya Pak ya. Tapi Bapak tidak perlu khawatir Pak, dengan latihan komunikasi secara bertahap, insya Allah Bapak bisa kembali berkomunikasi dengan lancar lagi ya Pak ya. Nah, tetapi itu hanya papan gambar itu hanya untuk mempermudah saja, bukan berarti Bapak tidak bisa mengucapkan kalimat secara verbal ya Pak ya. Boleh mungkin dibantu ketika Bapak saya sedih sambil menunjuk, Bapak sambil mengucapkan kalimat sedih gitu ya Pak ya. Nah, apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi Pak terkait ini? Oh tidak. Baik, kalau begitu saya izin untuk komunikasi dengan anaknya Pak, tadi izinkan. Oke baik. Adik, apakah benar dengan keluarga yang merawat Bapak?
Adik mengetahui tidak jika adik terlibat aktif dalam perawatan Bapak itu bisa mempercepat proses penyembuhan Bapak? Ya, tapi saya kesal. Soalnya Bapak itu suka marah-marah dan kalau misalnya nggak dapat dibilang itu suka nangis. Oh, itu tuh emang sering terjadi gitu ya pada pasien afasia atau kesulitan berbicara pasca stroke. Bapak kan pasca stroke ya 8 bulan yang lalu gitu. Nah, tapi ada beberapa cara nih yang bisa digunakan gitu ketika akan berkomunikasi dengan Bapak gitu. Yang pertama tuh kita berbicara secara perlahan, lalu juga menggunakan kata atau kalimat yang sederhana juga jelas gitu. Terus adik juga memberikan waktu kepada Bapak untuk menjawab, memproses pertanyaan apa sih yang sedang adik tanyakan, lalu juga Bapak mungkin sedang memproses bagaimana sih ini cara menjawabnya supaya adik tuh merasa paham terkait apa sih keinginan Bapak gitu ya. Lalu adik juga bisa nih menggunakan media komunikasi seperti papan gambar yang tadi sudah saya contohkan ya. Nah, ketika Pak Dewa membutuhkan sesuatu, adik bisa menggunakan ini gitu ya. Lalu juga selain itu juga adik bisa menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh Bapak gitu untuk memahami sebetulnya apa sih yang sedang dirasakan oleh Bapak. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi gitu ya untuk memahami apa sih sebetulnya keinginan Bapak gitu. Jadi nanti saya coba. Baik, mungkin ini ya untuk pelajarannya. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak Pak setelah kita melakukan bincang-bincang gitu menggunakan papan gambar tadi? Apakah Bapak merasa puas Pak? Pak? Oh iya Pak, iya. Atau boleh pakai ini boleh? Gimana Pak? Oh senang, alhamdulillah ya Pak kalau senang. Bapak juga tadi sangat bagus, Bapak juga tadi sangat kooperatif ketika kita melakukan edukasi menggunakan papan ini gitu. Bapak juga sudah bisa menunjuk gitu, Bapak itu ingin apa, lalu perasaan Bapak seperti apa. Saya sangat senang sekali ya Pak ketika tadi Bapak sudah di awal kan Bapak merasa sedih gitu, tapi ketika kita melakukan edukasi Bapak merasa senang. Lalu selanjutnya saya titipkan papan gambar ini aja ya untuk membantu mengungkapkan apa yang diinginkan oleh Bapak. Digunakannya boleh setiap kali Bapak membutuhkan gitu ya. Lalu jika besok saya akan datang kembali pada pukul 10, apakah Bapak dan adik bersedia? Bersedia? Oke, baik. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan Pak? Atau tidak? Baik. Terima kasih ya atas kerjasamanya Bapak dan adik. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Subjektifnya, anak klien mengatakan merasa kewalahan dalam merawat bapaknya karena kesulitan memahami keinginan klien. Anak juga menyatakan bahwa klien sering menangis ketika orang lain tidak memahami apa yang dia inginkan. Klien tampak berusaha berbicara namun sulit mengungkapkan kata-kata dengan jelas. Lalu data objektifnya, klien bicara pelot dan tidak jelas. Klien mampu menganggukkan saat memahami pertanyaan. Klien mampu menunjuk gambar pada papan komunikasi dengan bantuan. Analisisnya, gangguan komunikasi verbal teratasi sebagian. Planningnya, lanjutkan latihan komunikasi dengan papan gambar, edukasi keluarga terkait teknik komunikasi pada afasia, evaluasi kemampuan komunikasi pada pertemuan berikutnya.